Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa bertemu kembali dalam kesempatan ini seperti biasa membahas tentang matematika ya. Pada hari ini kita akan bahas tentang perbandingan ya. Perbandingan. Ini soalnya untuk kelas sanawiyah. Untuk sanawiyah. Oke. Baik, kita langsung saja lihat ke soal yang pertama. Perbandingan permen Aurel, Rani, dan Dea 5:3:2. Sedangkan jumlah permen Aurel dan Rani 64. Jumlah permen 3 orang tersebut adalah. Oke. Yang perlu diingat adalah ketika kita melihat kata perbandingan, ya, perbandingan ini di sini ada 5:3:2. Artinya apa? 5:3:2 itu kan bukan bilangan yang sebenarnya. Artinya itu bilangan yang paling sederhana. Yang paling sederhana. Contoh misalkan gini ya, kita katakan perbandingan. Misalkan perbandingannya 20 berbanding dengan 24. Nah, penulisan perbandingan 20:24 itu kita sederhanakan lagi bisa menjadi 10:12, ya kan? Kemudian kita sederhanakan lagi bisa menjadi 5:6, ya kan? Dibagi 2. Nah, yang muncul dalam soal itu adalah yang bentuk sederhana ini. Ya, bentuk sederhana ini. Artinya apa? Untuk menuju perbandingan yang asli, bilangan yang sebenarnya itu ada pengalinya, ya kan? Ada pengalinya. Dikalikan. Berarti ada bilangan yang sama. Kalau tadi kan 20, ini dibagi 2 menjadi 10. 24 juga dibagi 2, jadi pembaginya sama. Kemudian 10 dibagi 2 lagi, kemudian dibagi lagi 2. Jadilah seperti itu. Nah, kalau kita balik ke atas, berarti ketika yang diketahui adalah yang ini, yang bentuk sederhana, maka kita ingin mencari yang sebenarnya, maka sebenarnya itu adalah 5x perbandingkan dengan 6x. Apa maksud 5x berbanding 6x? Maksudnya adalah ada suatu bilangan x, ya kan? 5x itu artinya 5 kalikan dengan x. 6 dikalikan dengan x. Jadi ada bilangan x yang harus kita cari sehingga kita mendapatkan nilai sebenarnya. Itu tujuan kita. Nah, jadi, ketika kita melihat soal seperti ini, 5:3:2, maka yang kita harus pahami adalah, oke, sekarang kita kerjakan. Maka yang harus kita pahami adalah, soal tersebut sebenarnya adalah 5x berbanding 3x berbanding 2x. 5x ini untuk permennya Aurel, ya kan? Aurel, katakan A saja ya. Aurel, kemudian ini katakan Rani R, kemudian Dea D, ya, kita simbolkan dengan D gitu. Nah, untuk mendapatkan bilangan yang sebenarnya ini kita harus ada x. Berapa x-nya? Itu ya, itu yang dimaksud dengan perbandingan. Kemudian kita lihat kalimat berikutnya. Sedangkan jumlah permen Aurel dan Rani, ya, jumlah permen Aurel dan Rani adalah 64. Nah, Aurel yang ini ya, 5x. Rani adalah 3x. Berarti 5x kalau kita jumlahkan dengan 3x itu akan sama dengan 64. Maka kita bisa jumlahkan 5x tambah 3x itu 8x. Ini sama dengan 64. Maka x-nya adalah 64 dibagi dengan 8. Jadi x-nya sama dengan 8. Artinya pengalinya ini sama seperti tadi ini. Kalau 5, 6 pengalinya kan berarti berapa kalau yang ini? Kalau soal yang ini ya. Pengalinya adalah 4, ya kan? Pengalinya 4. Nah, pada soal kita berarti pengalinya 8. Artinya apa? Artinya tinggal kita cari permen si Dea, ya, permen si Dea. Berarti perbandingannya adalah 40. Ini perbandingan yang asli ya. Perbandingan yang sebenarnya adalah kita pakai tulis ini 40, kemudian ini 24,
dan yang ini adalah 16. Kalau kita jumlahkan adalah berapa ini? 80. Gitu ya. 80. Nah, jadi harus dipahami ya kata-kata perbandingan itu. Oke, nanti kita lihat lagi soal-soal perbandingan yang sederhana seperti ini. Oke, lanjut ke soal berikutnya ya, soal kedua. Suatu pekerjaan dapat diselesaikan oleh 42 pekerja dalam waktu 50 hari. Agar pekerjaan tersebut dapat selesai dalam waktu 35 hari, perlu tambahan pekerja sebanyak berapa orang, kan begitu kan? Oke, ini juga perbandingan, ya kan? Ini juga perbandingan. Kita buat tabel ya. Kita buat tabelnya. Kita punya data apa saja? Ada waktu, ya kan? Ada pekerja. Oke. Nah, kalau waktunya 50 hari, maka pekerja yang dibutuhkan adalah 42. Ya kan? Sekarang agar pekerjaan tersebut dapat selesai dalam waktu 35 hari. Jadi waktunya ingin lebih sedikit ya, lebih sedikit. Maka pekerja yang dibutuhkan ada berapa ya? Tapi yang ditanya adalah tambahannya. Ingat ya, tambahannya. Oke. Berarti kita logikanya begini. Kalau 50 orang, kalau 42 orang ini selesai 50 hari ya, ini hari, satuannya hari. Nah, kita ingin 35 hari nih. Berarti kan logikanya harus pekerjaannya lebih banyak. Jadi dianggap kemampuan pekerjanya itu sama ya kan, dianggap kemampuan setiap pekerja itu sama. Kemampuan setiap pekerja ini sama ya. Nah, berarti logikanya kan berarti pekerjanya harus semakin banyak ya kan, harus semakin banyak. Semakin banyak. Kalau semakin sedikit ya nanti molor ya kan. Jadi semakin banyak. Nah, maka perbandingannya adalah waktu berbanding waktu 50 berbanding 35 ini akan sama dengan, nah dia terbalik, perbandingannya berbalik nilai ya, berbalik nilai, oke, berbalik nilai. 50 jadi 35 kan kecil, tetapi pekerjanya 42 pasti semakin banyak. Nah, kenapa berbalik nilai? Karena ini dia semakin banyak. Berarti anggaplah ini X berbanding dengan 42. Gitu ya. Kalau ngikuti ini 50 dengan 42, tapi ini enggak karena dia berbalik nilai. Jadi 50 dengan si X, 35 dengan 42. Nah, kita sederhanakan, sama-sama dibagi 5. Ini dapat 7, yang ini dapat 10, ya kan? Kemudian 7 dengan 42 sama-sama dibagi 7, yang ini dapat 1, yang ini dapat 6, gitu kan? Sehingga sisalah 10 per 1 sama dengan X per 6. Maka X-nya sama dengan 60. Jadi 60 pekerja. Jadi 60 pekerja ini akan selesai berapa hari? 35 hari ya. Nah, yang ditanya adalah tambahannya. Karena sudah ada 42 sudah ada. 42 sudah ada. Maka kekurangannya, tambahannya adalah, jadi tambahan pekerja berarti 60 dikurangi dengan 42, yaitu 18 orang ya. Oke. Jadi ini perbandingan berbalik nilai ya, Oke, kita lanjutkan ke soal selanjutnya ya. Oke, baik, soal selanjutnya ya. Soal berikutnya ini masih tentang perbandingan ya. Jadi soal perbandingannya di sini adalah penerapannya pada peta ya, atau jarak pada peta. Kenapa?
Karena pada peta itu kan adalah gambaran miniatur dari katakan itu suatu lokasi ya, gitu ya. Karena kalau kita melihat dari atas langit misalkan gitu kan, nah itu kita akan melihat kota kita gitu ya, jalan-jalannya seperti itu. Nah, digambarkanlah pada kertas menjadi yang namanya peta ya. Dan dia mempunyai perbandingan ya. Jadi perbandingan itu namanya skala kalau dalam ilmu peta ya, skala. Oke, skala. Baik, kita perhatikan dulu apa itu arti skala ya. Jadi ada tulisan skala 1/2 juta misalkan di sini. 1/2 juta. 1/2 juta. Artinya apa? 1 cm pada peta ya, 1 cm itu jarak 1 cm itu sama dengan 2 juta kalinya gitu ya. 2 juta kalinya. Jadi katakan misalkan jaraknya cuma 1 cm pada peta. Tetapi jarak sebenarnya adalah 2 juta cm. Ya, 2 juta cm itu berarti berapa kilometer ya? 2 juta cm. Nah, nanti kita bermain ini tangga ya, tangga satuan itu ya. Paling tinggi adalah kilometer, kemudian di bawahnya ada hektometer, kemudian ada dekameter, kemudian ada meter ya kan, kemudian ada desimeter, kemudian ada sentimeter, dan terakhir adalah milimeter gitu ya. Jadi kita harus ingat ini. Nah, kalau 2 juta cm itu berarti berapa? Kan begitu kan? Berapa kilometer kan? Kalau kita ditanya berapa jarak dari dari Sleman ke Jakarta, 500 km gitu kan? Kita nggak menyebutnya dalam sentimeter, tapi menyebutnya dalam kilometer. Oke, ini harus diingat kalau dia naik kalikan dibagikan 10 ya. Dibagikan 10, kalau dia turun dikalikan 10. Berarti kalau 2 juta cm naiknya berapa kali nih dari cm? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti dicoret 5 ya. 2 juta cm itu sama dengan 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 20 km. Gitu ya. Oke, jadi 1 cm pada peta itu sama dengan 20 km jarak sebenarnya. Oke, paham ya? Nah, sekarang kita lihat soalnya. Sebuah peta mempunyai skala 1/2 juta. Pada peta tersebut, jarak kota A ke kota P adalah 2,5 cm. Kota P ke kota B 3 cm. Jadi ada A ke P, P ke B, A ke Q, Q ke B. Itu ya. Johnny dan Boy, jadi ada 2 orang, Johnny dan Boy berangkat dari kota A ke kota B. Oke, kita buat dulu ini, anggap aja kota A ya. Ini kota A, kemudian ini kota B, gitu ya. Kota A dan kota B. Ini kota A di sini, yang ini kota B. Nah, kemudian mereka melalui jalan yang berbeda. Oke, jalan yang berbeda. Anggap di sini ada kota P, di sini ada kota Q, ya kan? Nah, Johnny mengambil jalan melewati kota P. Jadi saya buat dulu gini ya. Saya pakai warna merah untuk Johnny ke P. Gitu kan? Kemudian baru dari P dia ke B. Nah, kemudian di mana kita ketahui A ke P itu adalah A ke P 2,5 cm. Kemudian P ke B ini adalah 3 cm. Kemudian si Boy dari A ke Q. Baru dari Q ke B. Dari A ke Q itu 4 cm.
Ini pada peta ya, ini peta, ini masih pada peta. Dari Q ke B ini 4,5 cm. Nah, jadi yang ditanya adalah selisih jarak Joni dan Boy. Jarak Joni dan Boy. Oke, tadi kita sudah tahu 1 cm itu setara dengan 20 km jarak sebenarnya. Berarti kalau kita punya 2,5 cm, maka 2,5 cm-nya kita tuliskan ya di sini ya. Maka 2,5 cm ini akan sama dengan ini pada peta. Pada peta. Kemudian yang sebenarnya ini pada yang sebenarnya ini akan menjadi 2,5 kalikan dengan 20 ya kan? Maka ini sama dengan 50 km. Oke. Kemudian 3 cm ini akan menjadi 3 kalikan dengan 20, 60 km. Kemudian ada 4 cm, maka 4 kalikan 20 ini akan sama dengan 80 km. Kemudian ada 4,5 cm, maka ini akan sama dengan 4,5 dikalikan 20 sama dengan 90 km. Oke, sampai di sini kita sudah tahu nih. Berarti ini nanti 50 km ya kan, kilometer. Kemudian ini 60 km. Kemudian yang di sini adalah 80 km. Kemudian ini 90 km. Berarti kesimpulannya si Joni ya. Joni ini berapa total jaraknya? Joni itu total jaraknya adalah 110 km. Kemudian si Boy jaraknya adalah 170 km. Maka selisihnya adalah 170 dikurangi dengan 110 sama dengan 60 km. Gitu ya. Jadi kita melihat soalnya itu, soal-soal perbandingan ini ternyata banyak sekali ya kita temukan di berbagai keadaan ya. Pada soal peta kita menemukan contoh soalnya ya. Oke, baik, kita coba perhatikan lagi soal yang selanjutnya ya. Oke, soal berikutnya ya. Wira mempunyai 3 lusin buku, sedangkan Catur mempunyai 8 buah buku. Perbandingan banyak buku Wira dan Catur adalah. Oke, ini sederhana saja ya. Yang ditanya adalah perbandingannya ya. Perbandingannya. Berarti kita tinggal mengerjakan standar saja. Tapi yang kita harus ingat adalah lusin. Nah, dulu di SD sudah tahu ya istilah lusin. Kemudian ada kodi, ada rim. Gitu ya. Itu harus tahu apa itu lusin. Kalau lusin itu, satu lusin itu sama dengan 12 buah gitu ya, 12 buah atau 12 biji, terserah lah ya. 12 bungkus bisa 12 apa, tergantung dia subjeknya, objeknya apa ya. Oke. Berarti kalau Wira ini ingin berbanding dengan siapa? Catur ya, Wira dengan Catur. Wira punya 3 lusin. Oke. Kemudian Catur punya 8 buku. Ini masih satuannya lusin buku ya, 3 lusin buku. Nah, berarti ini sama dengan 3 kalikan 12 buku. Ini tetap 8 buku. Maka ini nanti jadi 36 berbanding 8. Nah, ingat perbandingan itu adalah ke bentuk yang paling sederhana ya, bentuk paling sederhana. Berarti ini bisa kita, kalau mau pelan-pelan ya, bagi 2 dulu dapat 18, ini dapat 4. Bagi 2 dulu 9, yang ini 2. Bisa dibagi lagi nggak? Sudah, kalau sudah selesai ya. Kalau sudah tidak bisa dibagi ya berarti ini jawabannya. Berarti 9 banding 2 ya, 9 banding 2. Jadi perbandingannya adalah 9 banding 2. Artinya buku secara perbandingan ya buku Wira itu lebih banyak dari buku Catur.
gitu ya. Ingat, hati-hati, kata-kata lusin di sini harus diperhatikan. Karena kalau kita tidak hati-hati, bisa saja langsung kita jawab perbandingannya adalah 3:8 ya. Perbandingannya adalah 3:8. Wah, itu terlalu gampang ya kan? Terlalu gampang. Ini salah. Karena 3 di sini masih dalam satuan lusin. Oke. Seperti itu ya. Oke, satu soal lagi ya. Satu soal lagi. Kita masih tentang perbandingan. Nanti saya berikan sekitar 5 soal untuk kalian kerjakan sendiri. Kita punya waktu 80 menit ya kalau nggak salah. Oke, nanti akan saya coba berikan sekitar 10 soal lah ya. Jadi, tapi jangan takut, gampang-gampang kok ya tentang perbandingan. Coba kalian kerjakan di sisa waktu video yang saya berikan ini ya. Oke, kita perhatikan soal selanjutnya ya. Pak Yahya dan Pak Anton masing-masing membeli sebungkus makanan ikan dengan merek sama namun berat berbeda. Oke, berarti jelas ya, produknya sama ya. Kemasan yang dibeli Pak Yahya tertulis berat 1.200 gram. Dan kemasan yang dibeli Pak Anton tertulis berat 1,5 kg. Perbandingan berat ikan Pak Yahya dan Pak Anton adalah. Nah, yang ditanya perbandingan lagi ya, perbandingan. Yang namanya perbandingan harus bentuk yang paling sederhana. Oke, bentuk paling sederhana. Dan satuannya sama, sederhana dan satuannya sama. Nah, ini harus dipahami ya. Satuannya sama. Oke, satuannya sama. Nah, kita lihat di sini ada satuan gram, satu lagi satuannya kilogram. Nah, lagi-lagi kita harus membuat tangga satuan ini ya. Oke. Kilogram, hektogram, dekagram, gram, kemudian ada desigram, kemudian ada sentigram, kemudian ada miligram. Sama ya. Oke, sama seperti tadi meter tadi, oke? Nah, sekarang ingin dari gram ke kilogram. Hubungannya kan gram dengan kilogram. Gram dengan kilogram berarti 1 kilogram itu sama dengan 1000 gram ya, 1000 gram. Oke, maka bagaimana? Nah, sekarang tinggal kita ubah saja, kita ubah ya. Berarti 1,5 langsung aja ya perbandingannya. Berarti Pak Yahya dengan Pak Anton ya kan. Oke, Pak Yahya dia punya 1.200. Oke. Gram ya, 1.200 gram. Pak Anton tertulis 1,5 kilogram. Nah, harus sama, ingat, sederhana dan satuannya sama. Oke, satuannya masih berbeda. Berarti langkah pertama adalah menyamakan dulu satuannya. Mau kemana? Mau ke gram atau kilogram? Kayaknya lebih enak ke gram ya. Kita tuliskan 1.200 gram. Maka ini akan sama dengan 1,5 kali dengan 1000 gram ya kan. Maka ini akan sama dengan 1.200. Ini perbandingan ya, sama dengan 1.500 gram. Nah, sudah sama-sama gram, maka sudah oke. Satuannya sudah sama. Sekarang tinggal kita sederhanakan. Oke. Nolnya dicoret, jadinya 12:15. Sama-sama dibagi berapa ini? Dibagi 2 nggak bisa, dibagi 3 misalkan. 4, ini 5. Ya, sama-sama dibagi 3. Jadi perbandingannya adalah 4:5. Nah, kalau kita kurang hati-hati, langsung aja kita buat ya kan. Perbandingannya 1,2 1.200 dibandingkan dengan 1,5, langsung kita tulis sini. Benar. Tetapi itu baru perbandingan bukan perbandingan ya, itu sama saja dengan info sebenarnya. Yang namanya perbandingan dia harus sederhana dan satuannya sama. Jadi yang namanya kita membandingkan, kalau kita ingin membandingkan berarti harus selevel ya kan? Levelnya tuh sama. Seukuran ya, seukuran. Oke, yang namanya perbandingan tuh harus seukuran. Oke.
saya pikir untuk contoh-contohnya sudah cukup ya. Ada berapa soal ini? 5 soal ya. Sudah ada 5 soal yang kita kerjakan. Nah sekarang akan saya berikan latihan 10 soal lah ya. 10 soal saya pikir tidak sulit. Ada waktu sekitar 50 menit kalian untuk mengerjakannya. Gitu ya. Oke, sebentar. Saya berikan dulu soalnya ya. Oke, baik. Ini ada beberapa soal. Silahkan kalian kerjakan ya. Kalian kerjakan masing-masing ya. Untuk latihan. Jadi videonya tadi penjelasannya ada sekitar 25 menit. Karena kita belajarnya berapa menit? 40 kali 2 ya, 80 menit kita belajar. Kemudian penjelasannya tadi sudah ada 25 menit. Jadi silakan kalian bahas. Ada 8 soal ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Ada 8 soal. Kalian kerjakan. Jadi ada sisa waktu sekitar kurang lebih 50 menit ya. 50 menit. 50 menit ini untuk 8 soal ya. Silakan. Baik. Saya pikir cukup dulu untuk pembahasan tentang perbandingan. Kita akan bertemu kembali di kesempatan berikutnya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.